Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وزدنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تسبأ، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. طيب يا كما ذكرنا سابقا بأن آه، نحن إن شاء الله في هذا الدرس في الفرائض، ya. سندرس الفرائض لكن نركز في النظريات، ya. نركز في النظريات. نركز نركز في النظريات، وإن كان لابد هناك تطبيق كذلك، لكن نكثر في النظريات. في لازلنا ماذا إذا كنا ماذا لازلنا في أونلاين، ya. إذا كان أونلاين فنكثر في النظريات، وإن كان قد يكون هناك لابد هناك تطبيقات. طيب يا إن شاء الله نبدأ الآن. طيب خلاص، رأيتم مشاهدة إن شاء الله، ya. Fiqhul mawarith, ilmu faraid, ya. Fikih waris atau ilmu faraid. Nah, ketika bicara masalah waris, ya kita bicara masalah harta. Harta itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa tanah, bisa rumah, gedung, kendaraan, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, ini pertama adalah hakikat kepemilikan harta. Ini meskipun benar sudah saya sampaikan, tapi ini saya ulangi lagi dikit. Jadi pada hakikatnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada manusia agar dipergunakan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, semua harta yang didapatkan oleh seorang laki-laki adalah atau perempuan dari profesinya adalah menjadi miliknya. Artinya, Islam mengakui laki-laki itu bisa punya, perempuan juga tinggal kita. Perempuan bekerja misalnya dan punya harta itu adalah harta dia. Ya, jadi masing-masing bisa memiliki harta. Yang membedakan adalah bahwa seorang laki memiliki kewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang wanita tidak diwajibkan menafkahi suami ataupun anak-anaknya. Ya, jadi ini ini masalah kewajiban, ya. Jadi laki-laki punya kewajiban menafkahi anak istrinya. Bahkan bahkan kalau dalam kondisi tertentu seorang laki-laki wajib menafkahi ibunya. Dalam kondisi tertentu seorang lelaki bisa saja wajib menafkahi saudara perempuannya. Atau bahkan kadang-kadang seorang laki-laki punya kewajiban menafkahi anak dari saudara laki-lakinya atau keponakannya. Dalam kondisi tertentu, seorang laki-laki itu kadang punya kewajiban untuk menafkahi apa namanya keponakannya dari anak laki-laki, saudara laki-lakinya. Dan begitu lah. Jadi laki-laki itu punya kewajiban banyak hal. Ya, dan ini nanti
nanti punya pengaruh dalam warisan, ya. Maka laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Warisan atau tarika adalah harta yang ditinggalkan oleh yang telah meninggal dunia atau si mayit secara mutlak. Ketika ada seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, ya, mulai tentang warisan, maka yang berhak mengatur hak kepemilikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya Allah lah pemilik harta tersebut. Jadi, ketika orang meninggal, maka harta itu milik Allah kembali. Karena aslinya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta, semua yang ada di dalamnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu hanya dititipi oleh Allah, ya, dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang dititipi itu meninggal dunia, maka harta kembali kepada Allah, artinya milik Allah meskipun masih di tangan keluarganya. Tapi itu haknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk mengatur hak kepemilikannya tersebut, ya, kepada siapa yang Allah telah tetapkan. Jika seorang meninggal, maka hartanya harus dibagi kepada seluruh ahli waris, termasuk kepada istrinya, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika istri meninggal, maka harta yang didapatkan dari profesinya juga dibagikan ke seluruh ahli waris, termasuk kepada suaminya. Demikian juga jika seorang bapak meninggal, maka harta yang dimiliki dibagikan kepada anak-anaknya dan seluruh ahli waris yang lain. Nah, dalam fikih Islam, ilmu tentang cara pembagian harta waris itu disebut dengan ilmu waris, atau disebut mawarif, atau juga disebut ilmu faraid. Ya, jadi bisa disebut ilmu waris atau al-mawarif, atau juga disebut ilmu faraid. Ya, ini penamaan, ya, penamaan. Jadi ilmu tentang cara pembagian harta waris, ya, siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing, itu disebut dengan ilmu waris atau al-mawarif, atau juga disebut ilmu faraid. Nah, ini definisinya, ya, pengertian definisi waris. Secara bahasa, waris itu artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain. Secara bahasa. Jadi ketika waratha yarithu irthan, ya, waratha yarithu irthan, itu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah adalah berpindahnya hak, yang berpindah hak. Berpindahnya hak kepemilikan harta legal secara syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Itu, ya. Jadi berpindahnya hak kepemilikan. Yang berpindah adalah hak kepemilikan. Meskipun kadang-kadang bentuk hartanya masih tetap nggak pindah. Rumah, meskipun rumahnya nggak pindah, ya, rumah tetap seperti itu, tapi bisa jadi nanti hak kepemilikannya berpindah dari orang tua kepada anak misalnya, atau kepada seseorang kepada saudaranya misalnya, dari suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya, dan lain sebagainya. Jadi haknya hak kepemilikannya berpindah. Berpindahnya hak kepemilikan harta legal. Yang berpindah itu adalah harta legal. Harta legal secara syar'i. Jadi harta yang bisa diwariskan, yang apa namanya, yang menjadi waris itu adalah harta legal secara syar'i. Jadi misalnya gini, misalnya ada orang pekerjaannya adalah merampok, maka hasil rampokan itu nggak boleh diwariskan, nggak bisa diwariskan secara sah, nggak bisa diwariskan, karena itu adalah bukan harta legal, bukan harta yang didapat dengan cara yang benar. Atau orang mencuri misalnya, curinya banyak di rumah, maka ketika dia meninggal, maka harta itu tidak sah diwariskan kepada ahli warisnya, karena itu adalah bukan harta yang legal. Atau sama sekarang misalnya ada orang yang korupsi misalnya, ya, orang korupsi, maka kalau lalu dia meninggal, maka harta hasil dari korupsi tidak sah diwariskan, ya, karena itu adalah ada harta yang nggak legal. Maka dalam ilmu waris, bahwa berpindahnya hak kepemilikan harta legal secara syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ahli warisnya yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal sebelumnya,
maka dia nggak punya hak untuk warisan. Ya, misalnya ada orang punya anak, ya, ada orang punya anak. Anaknya sudah meninggal dunia, kemudian baru bapaknya meninggal dunia, maka anak yang meninggal itu tidak dapat warisan karena dia sudah meninggal lebih dahulu. Ya, jadi yang mendapat warisan adalah ahli waris yang masih hidup. Ya, ini yang masih hidup ketika ketika apa namanya, si Paulus meninggal, si Paulus meninggal. Jadi berarti nanti akan dilihat apa, mana lebih dulu yang meninggal, apakah bapaknya atau anaknya. Kalau bapaknya lebih dulu meninggal lalu anaknya, maka anak dapat warisan meskipun dia sudah meninggal. Atau jika anaknya lebih dulu meninggal dari bapaknya, ya, lalu bapaknya meninggal juga, maka si anak itu yang telah meninggal itu tidak dapat warisan. Ya, jadi siapa yang lebih lebih dulu meninggal, maka dia tidak dapat warisan. Nah, ini tadi kan ilmu waris ya. Sekarang faraid. Faraid. Jadi ada istilah ilmu waris, ada istilah ilmu faraid. Apa itu faraid? Secara bahasa adalah jamak dari faridah yang berasal dari kata fard yang artinya adalah takdir atau ketentuan, bagian atau ketentuan. Itu fard ya. Fard itu adalah takdir atau bagian ketentuan. Secara istilah, faraid adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Di bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Nanti orangnya yang berhak mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah itu namanya ashabul furud. Ya, ada ashabul furud. Kata faraid atau faridah atau farad. Nah, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Ya, ini ya. Ini. Jadi kita wajib belajar ilmu faraid. Mengapa kita belajar ilmu faraid? Pertama, ancaman masuk neraka dan kekal di dalamnya bagi yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ada di surat An-Nisa ayat 14. Ayat 11 ayat 12-nya adalah tentang warisan, ya, tentang warisan. Kemudian di ayat 14 adalah Allah kata wa may ya'sillaha wa rasulahu, ada barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Artinya tidak mau memakai hukum waris. Tidak mau memakai hukum waris atau hukum yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya wa ta'ata hududan, melanggar ketentuan-ketentuannya atau ketentuan hukum waris ini, ya, maka niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan, adzabun muhin. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau menggunakan atau melaksanakan hukum waris dalam Islam ini, maka diancam oleh Allah masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang kedua, ada perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW tentang untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid. Rasul bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Jadi kata Rasulullah, belajarlah, ya, pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah. Pelajari dan ajarkan, ya, pelajari dan ajarkan. Nah, dari sinilah yang membuat saya tertarik untuk mengajar faraid, ya. Ta'allamul faraidha wa 'allimuhu wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Jadi belajarlah dan ajarkanlah, ya. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu. Ya, wa alfa innahu wa 'allimuhu, dan ajarkanlah. Fa innahu yunsa. Karena ini adalah nanti akan dilupakan oleh banyak orang. Wa wa awwalu ma yunza'u min ummati, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku ini. Maka perlu dipelajari supaya
artinya bahwa apa tidak akan ada hukum Allah yang cabut dari umat ini. Dan ini adalah yang pertama kali nanti dijatuh dari umat ini. Nah, yang ketiga adalah untuk mencegah perpecahan keluarga sejak dini, ya, mencegah perpecahan keluarga sejak dini. Karena ketika ketika warisan itu tidak di apa tidak dibagi warisan dengan cara Islam dan cara hukum Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan timbul ketidakadilan. Ya, muncul ketidakadilan. Ketika muncul ketidakadilan maka akan cenderung apa namanya muncul masalah-masalah di antara mereka ketika ada ketidakadilan. Ya, akan muncul apa namanya cemburu, ya, muncul merasa dirugikan dan lain sebagainya karena ketidakadilan yang terjadi di situ. Meskipun kelihatannya kayak adil tapi nggak adil. Ya, misalnya mereka udah dibagi ratanya sama semuanya, itu seolah-olah atau kelihatannya adil padahal itu nggak adil. Dan itu nanti akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ini ya, jadi sejarah faraid itu, ini sejarahnya, bangsa Arab sebelum datang Islam hanya memberikan warisan kepada kaum pria yang dewasa. Dulu, pada masa jahiliyah, yang mendapat harta waris itu adalah anak laki-laki, kaum kaum pria yang dewasa, yang sudah dewasa. Sementara kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta warisan. Ya, jadi dulu pada zaman jahiliyah itu yang mendapat warisan hanyalah laki-laki dewasa. Kalau seorang meninggal dunia dan dia punya anak kecil misalnya, meskipun laki-laki itu nggak dapat warisan. Nanti yang mewaris adalah saudara-saudaranya atau paman-pamannya yang dewasa semuanya. Gitu. Ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang dulu di zaman jahiliyah yang tadinya kaya dan dia punya anak masih kecil, lalu dia meninggal dunia, maka si anak ini dari yatim dan kemudian nggak punya harta sama sekali, padahal orang tuanya kaya raya. Kenapa? Karena yang mendapatkan warisan bukan dia, tapi mungkin saudaranya laki-laki yang sudah dewasa atau pamannya atau siapa yang sudah dewasa. Kalau masih kecil nggak dapat warisan. Maka turun-turunlah ayat warisan, yaitu ayat 11, 12, 13, 14, dan juga ayat sebelumnya, ya. Surat An-Nisa ayat 7, ayat 8, itu adalah tentang warisan. Jadi untuk menjelaskan bahwa yang dapat warisan itu bukan hanya laki-laki dewasa, tapi juga anak laki-laki masih kecil, ataupun anak perempuan pun bisa mendapatkan warisan. Ini lihat, ini turun ayat ini, hadis, ya, an Jabir bin Abdullah anna mar'ata Sa'ad bin Rabi qalat ya Rasulullah inna Sa'dan halaka wa taraka bintaini wa akha fa amida akhuhu fa qabada ma taraka Sa'ad wa inna ma tunkahu nisa ala amwalihin falam yujibha fi majlis dalik thumma ja'athu fa qalat ya Rasulullah ibnata Sa'ad fanazalat ayatul mawarith fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'uli akhahu faja'a faqala lahu idfa' ila ibnatayhi ats-tsulutsain wa ila imra'atihi ats-tsumun wa laka ma baqiya. Wa Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Lihat sini ya, paham ya insyaallah ya, mafhum. Jadi Sa'ad bin Rabi' itu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur pada perang Uhud. Ya, Sa'ad bin Rabi'. Dan dia orang kaya, ya. Di gugur. Sa'ad bin Rabi ini gugur dan dia punya istri, punya dua anak perempuan, dan punya saudara laki-laki. Ketika dia meninggal itu, dia punya saudara laki-laki, punya istri, dan punya anak perempuan. Menurut hukum jahiliyah, ketika ada orang meninggal seperti itu, ya, dia ada saudara laki-laki dewasa, dia punya istri perempuan, kemudian dia punya anak dua perempuan, maka menurut adat jahiliyah yang siapa yang mewarisi? Saudaranya laki-laki. Istrinya nggak dapat apa-apa, anaknya dua orang pun nggak dapat apa karena mereka perempuan. Itu dalam hukum jahiliyah, ya.
Maka di sini ketika saat ini wafat, dia banyak hartanya, tapi dia nggak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan, dua orang perempuan, dan kemudian ada istri. Sementara dia juga punya saudara laki-laki dewasa. Maka siapa yang berhak mengambil harta Sa'ad bin Rabi? Saudara laki-lakinya. Sementara istri nggak dapat, anak pun nggak dapat. Itulah yang terjadi pada masa itu. Ya, maka kemudian istrinya saat ini, ya ini, jadi ini saat qalat ya Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya datang kepada Rasulullah SAW, ini gak adil ini, kira begitu ya, gak adil ya Rasulullah, masa saya istri nggak dapat, anak saya dua orang nggak dapat, sementara itu adalah saudara dia, gitu, ya. Istrinya yang selalu menemani dia, dia punya dua anak perempuan, masa kami nggak dapat, sementara harta ini kemudian lari ke saudaranya, ya, gitu. Kata datang ke Rasulullah selalu mengatakan, ya Rasulullah, inna sa'dan halaka. Suatu saat telah wafat gugur ya Rasulullah. Maka bintaini wa akha. Dan yang ditinggal adalah dua anak perempuan sama saudara laki-laki. Fa'amida akhuhu faqabada ma tarqasat, lalu saudara itulah yang mengambil hartanya, ya, yang memanggil harta yang ditinggal saat ini. Padahal ya Rasulullah, innamat tunkahun nisa ala amwalihin. Padahal ya Rasulullah, wanita itu, ya, salah satu sebab dinikahi oleh laki-laki adalah karena hartanya. Ya, di antara sebab atau hal yang membuat tertarik laki-laki kepada wanita adalah hartanya, di antaranya, ya. Wa innama tunkahun nisa ala amwalihin. Di antara hal yang menarik laki-laki untuk menikahi wanita adalah ketika wanita itu kaya atau punya harta banyak. Sementara sekarang nggak punya harta sama sekali, karena harta itu diambil oleh saudara saudara ayahnya, saudara ayah yang telah meninggal dunia. Walam yujibha, ya. Walam yujibha fi majlis dalik. Nah, itu kebiasaan jeli seperti itu. Maka ketika tanya seperti itu, Rasul tanya seperti itu, maka Rasul nggak jawab. Walam yujibha fi majlis dalik. Rasul nggak bisa, belum bisa jawab. Rasulullah merasakan itu adalah keadilan, tapi Rasul bisa jawab. Itulah hukum yang terjadi selama ini di apa di masyarakat jahiliyah. Tsumma ja'athu, ya. Faqalat ya Rasulullah ibnu Sa'ad. Nah, datang lagi. Setelah Rasul diam nggak jawab begitu, ya, lalu pulang, lalu dia datang lagi. Ya, entah beberapa waktu, berapa lama antara itu, dia datang lagi ke Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah ibnu Sa'ad, Rasulullah, dua anak saya itu bagaimana, dua anak saya ini, perempuan ini, dua anaknya Sa'ad bin Rabi itu bagiannya Rasulullah. Maka sejak lalu fanazalat ayatul mabarid, lalu turunlah ayat-ayat tentang warisan, ya. An-Nisa 7, 8, 9 sampai 14, ya. Kemudian ayat 176 surat An-Nisa. Jadi itu, ya, jadi itu apa namanya, asbabun nuzulnya, ya. Fanazat fi ayatul mawarid, faqala Rasulullah, lalu Rasul mengatakan, ud'uli akho, panggilkan, ya, saudaranya, panggilkan saudaranya. Faja'a faqala lahu, maka datanglah pamannya itu, pamannya dua perempuan ini, saudara Sa'ad misalnya. Faqala lahu idfa ila ibnatihi as-thulutsain wa ila imra'atihi as-sumun wa laka ma baqiya. Nah, kalau sudah kita pelajari kan, kalau anak perempuan itu, kalau satu orang berapa? Berapa anak perempuan satu bagiannya? Ayo jawab. 1/2. 1/2 Ustaz. Dua setengah, ya. Kalau dua orang anak perempuan, 2/3. ya, 2/3. Nah, ini Rasulullah SAW, idfa ibnataihi as-sulusain. Nah, berikan kepada dua anak perempuan itu berapa? 2/3. Ini mulai berlaku kemarin, ya, pada Rasulullah SAW. Ini baru berlaku. Berlaku yang pertama adalah terjadi pada kedua anaknya Ibnu Sa'ad, Sa'ad bin Sa'ad bin Rabi. Maka kata Rasulullah, idfa ila ibnataihi as-sulusain, ya. Lalu kalau istri, berapa istri kalau punya anak? 1/8. 1/6. Satu delapan.
Kalau itu seperempat delapan, seperempat kalau nggak punya anak, seperdelapan kalau punya anak. Maka di sini kata Rasulullah SAW, idfa ila ibnatahi as-sulusain wa ila mro'atihi as-sumun. Berikan 2/3 kepada dua anak perempuannya dan seperdelapan kepada istrinya saat. Walaka ma baqiya. Adapun sisanya itu untuk kamu. Maka saudara laki-laki ya mendapatkan sisa asobah setelah diambil oleh dua anak perempuan dan istri. Ya, walaka ma baqi, untukmu adalah sisanya atau asobah. Ini adalah dalil tentang asobah, walaka ma baqiyah, dan sisanya adalah untuk kamu. Jadi apa namanya? Jadi cara menurut adalah bahwa ada zaujah, ada bintani, lalu ada akhun, ya. Zauja, bintani, akhun. Zauja seperdelapan karena ada anak, kemudian bintani dapat 2/3 karena dia 2 orang, lalu akhun sakik ini dapat asobah sisa. Ya, laki-laki itu semua dapat sisa ya. Laki-laki itu dapat sisa kecuali zaujun sama abun dan akhun lium itu ada bagiannya. Kalau akun sakit nggak ada bagiannya di dalam Al-Quran. Dia dapat sisa atau asoba. Kalau ukhtun ada bagiannya. Perempuan. Bintun ada bagiannya. Ibnun nggak ada bagiannya. Karena itu ada mengambil harta sisa. Ya. Kalau Tirmidzi ada haditsun hasanun sahih. Ya. Nah, ini artinya tadi sudah. Ada hadits lain. An Muhammad bin Munkadir, ya, an Muhammad ibn Munkadir sami'a Jabir Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa huma masyiyani fa'atani wa qad ughmiya alayya fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabba alayya wudu'ahu fa'afaqtu faqultu ya Rasulullah kaifa asna'u fi mali kaifa aqdi fi mali falam yujibni bi syai'in hatta nazalat ayatul al-mawarith. Jadi di sini Muhammad bin Muqaddir mendengar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika dia sakit ya. Jadi Jabir ini bercerita kepada Muhammad bin Muqaddir ya bahwa apa namanya dicerita bahwa marid itu aku pernah sakit. Aku dulu pernah sakit, fa'adani Rasulullah wasallam alaihi wasallam wa Abu Bakar, maka Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu menjenguk aku. Fa'adani, menjenguk aku. Jadi aku sakit, lalu Rasulullah dan Abu Bakar menjenguk aku. Wahuma masyian, dan keduanya itu berjalan kaki. Ya, Abu Bakar sama Rasul berjalan kaki menuju rumahku menjenguk aku. Fa'atani, lalu mendatangi aku. Waqad uhmiya alayya. Waktu itu aku sedang pingsan karena menahan sakit. Ya, waqad uhmiya alayya. Jadi Rasul datang kepada Jabir, Jabir sedang sakit dan waktu itu datang dalam keadaan pingsan. Waqad uhmiya alayya fatawadda'a Rasulullah, maka Rasulullah mengambil wudhu. Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabba alayya wudu'ahu. Lalu Rasulullah SAW apa namanya meneteskan atau apa istilahnya itu, me, apa air wudhunya Rasulullah itu kemudian sisanya itu diciprat ya, si nama itu, teteskan atau apa bahasanya ya, ya diteteskan lah ya ke wajahnya wajahnya Jabir ya, maka kemudian fa'afaktu, lalu aku bangun, aku sadar. Jadi Rasulullah SAW ketika jenguk Jabir, Jabir sedang pingsan, lalu Rasulullah SAW mengambil air wudhu, kemudian sisa air wudhu itu dicipratkan ke wajahnya Jabir ini, lalu Jabir sadar, fa'afaktu, maka aku sadar, fakultu, ya Rasulullah. Nah, Jabir waktu itu merasa sakit parah, khawatir kalau dia nggak akan sembuh, khawatir dia meninggal dunia. Gitu.
khawatir dia mau meninggal dunia. Maka dia gelisah dengan hartanya. Ini mau meninggal dunia sementara hartanya lumayan, gitu kan? Faqultu ya Rasulullah, kaifa asna'u fi mali? Kaifa aqdi fi mali? Ya, kata kata Jabir, ya Rasulullah, bagaimana aku bagi hartaku ini, gitu ya. Bagaimana nanti dengan hartaku ini, ya. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah dengan hartaku ini? Mali, kaifa aqdi fi mali? Bagaimana aku cara cara menyelesaikan ini ya Rasulullah? Ya. Walam yujibni. Nah, waktu itu Rasul belum jawab. Rasul nggak jawab sedikit pun. Walam yujibni bisai. Rasul nggak jawab bagaimana caranya hatta nazalat ayatul mawaris sampai kemudian turunlah ayat tentang warisan. Nah, ini sudah saya bahas beberapa waktu lalu ya tentang perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Jadi sebelum kita membahas masalah warisan, kita perlu mengetahui perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Ini yang beredar di masyarakat ya. Ada waris ada waris tapi tidak dengan menggunakan cara waris, ada hibah tapi disangkai waris, ya hibah tapi disangkai waris atau dihitung seperti waris, dan juga ada wasiat. Nah, ini harus dijelaskan secara jelas perbedaannya masing-masing. Kalau waris itu diberikan kepada ahli warisnya itu setelah wafat, ya. Kalau ada orang yang masih hidup membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya, itu pun waris namanya. Itu namanya hibah. Ya. Karena waris adalah diberikan setelah orang yang punya harta itu wafat. Kalau hibah, orangnya masih hidup lalu diberikan harta itu ketika dia masih hidup sebelum wafat. Itu hibah. Ya. Kalau ada harta lalu diberikan dibagi-bagi kepada anak-anaknya sebelum orangnya itu wafat, maka itu namanya pun waris, tapi itu adalah hibah. Nah, kalau wasiat adalah diberikan kepada orang yang menerimanya setelah wafatnya, setelah wafat orang yang berwasiat tersebut, sebelum pembagian waris. Sebelum pembagian waris. Jadi waris itu diberikan kepada ahli warisnya setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayar hutang-hutangnya. Baru kemudian bisa dibagi harta tersebut. Ya. Nah, kalau waris itu adalah penerimanya siapa? Ahli waris. Kalau hibah, bisa ahli waris, bisa pun ahli waris. Kalau wasiat, itu wasiat tentang harta, itu nggak boleh kepada ahli waris. Dia harus kepada selain ahli waris. Wasiat ya. Wasiat harta maksudnya. Itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dia harus diberikan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah terbagian. Ya, ahli waris sudah bagian wasiat ini diberikan kepada selain ahli waris. Nah, berapa besarnya kalau waris? Waris besar adalah sesuai ilmu faraid. Ada yang setengah, ada seperempat, ada seperdelapan, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang seperenam, ada yang seperti dan seterusnya. Ya, sesuai dengan waris. Jadi sesuai dengan apa namanya? Dengan ilmu faraid. Kalau hibah itu nggak ada besarannya, terserah, bebas, ya, bebas. Itu karena itu adalah dia masih punya hak untuk membagi-bagi karena dia masih hidup, ya, maka bebas. Kadang-kadang kadang disamain laki perempuan juga bebas. Itu kan pemberian hibah, bukan pewarisan. Ya, kalau kalau hibah itu nggak terlalu rumit ini ya peraturannya, karena dia adalah pemberian sukarela ya kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Kemudian kalau wasiat itu adalah besarnya adalah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kalau wasiat itu adalah menggunakan harta maksimal seperti atau nggak boleh sampai sepertiga. Maksimal sepertiga dari peninggalan harta. Yang terakhir, kalau waris adalah hukumnya wajib dilaksanakan. Ya. Kalau hibah itu tidak ada kewajiban, ya, dia sunnah. Kalau wasiat itu juga sunnah, sunnah berwasiat, tapi pelaksanaannya itu wajib. Ya. Orang ketika mau meninggal dunia lalu dia berwasiat itu sunnah, bukan wajib. Artinya nggak semua orang harus berwasiat. Ya, itu hanya sunnah, sunnah artinya boleh dilaksanakan, boleh nggak. Ya, tapi disunahkan karena itu kadang-kadang untuk kebaikan si mayit. Maka disunahkan. Maka berwasiat itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Sementara kalau waris itu wajib.
Artinya cara penggunaan atau apa namanya ahli waris diberikan harta sesuai ilmu waris adalah wajib. Oke, itu perbedaan secara garis besar antara waris, hibah dan wasiat. Yang kita tahu ya, ini waris atau bukan, ini hibah atau waris, itu harus seperti itu. Nah, sekarang kita lihat rukun waris. Rukun, jadi waris ada rukunnya, ada rukunnya. Di mana kalau salah satu rukun tidak ada, maka itu nggak bisa dilaksanakan hukum waris. Ya, ada 3 rukun dalam waris, dalam waris, dalam pelaksanaan waris. Yang pertama ke al-muwaris, harus ada pewaris dulu yang wafat dan meninggal harta. Pewaris, ada al-muwaris, pewaris. Lalu ada al-waris, ahli waris. Ada muwaris, ada al-waris. Al-waris adalah ahli waris. Ya, ada pewarisnya, ada ahli warisnya, kemudian al-maurud, ada hartanya. Ada orang meninggal, punya banyak ahli waris, tapi nggak punya harta, ya udah, nggak perlu dibahas masalah masalah waris ini, karena tidak ada harta yang ditinggalkan. Ya, tidak ada harta yang ditinggalkan, maka tidak perlu dibahas warisan. Ya, maka berarti hanya ada orang meninggal dan ada orang ahli waris. Sementara hartanya nggak ada, ya udah, jadi tidak dilaksanakan pembagian harta waris. Jadi ada 3 dia ini, ada muwaris, ahli warisnya, ada al-waris, penerima waris atau ahli waris, kemudian ada al-maurus, harta yang dibagi, harta yang diwariskan. 3 ini harus ada dalam ketika mau ada pembagian harta waris. Siapa yang mewariskan, siapa ahli warisnya, ya, dan berapa dan adakah harta untuk diwariskan. Ini rukun waris, ya. Kemudian ada syarat waris. Selain rukun ada syarat, ya. Jadi syaratnya itu baru bisa dilaksanakan warisan. Yang pertama adalah wafatul muwaris, matinya si pewaris. Ya, kalau belum mati ya nggak ada warisan. Kapan sih bapak ini meninggal dunia kan ada begitu. Ya, kalau belum meninggal maka nggak ada warisan. Yang ada adalah hibah. Ya, gitu ya. Jadi harus ada yang meninggal gitu. Al muwaris. Jadi mautul muwaris, matinya atau wafatnya muwaris atau pewaris yang punya harta. Yang kedua adalah hidupnya al waris, hayatul waris. Jadi yang berhak menerima waris adalah ahli waris yang masih hidup. Ya. Kalau ahli warisnya juga macam sudah nggak ada pewarisan. Jadi apa namanya, ada pewarisnya, ada ahli warisnya yang masih hidup. Ya, ahli waris masih hidup, ahli waris. Dan yang ketiga, tidak ada mawati atau tidak ada penghalang yang menghalangi apa orang itu bisa mendapat warisan. Adamul mawani, ya, adamul mawani, tidak adanya mawani atau tidak ada penghalang. Apa contohnya yang penghalang itu? Ya, penghalang adalah ada orang lebih dekat sehingga sehingga apa namanya orang yang dekat ini adalah menghalangi yang lain. Jadi misalnya ada ada orang meninggal punya saudara laki-laki. Ini kan ada waris juga saudara laki-laki itu. Tapi karena masih ada bapak maka dia tidak bisa mendapatkan warisan karena ada bapak. Bapak menghalangi dia. Ya. Atau ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menghalangi saudara. Ya, maka dia nggak ada urusan karena ada anak laki-laki. Ya, jadi yang pertama adalah mautul muwaris, yang kedua adalah hayatul waris, yang ketiga adamul mawani, tidak ada mawani atau tidak ada penghalang. Nah, apa sih penghalangnya itu? Nah, ini, penghalang warisan, ya. Yang pertama adalah pembunuhan. Orang itu tidak mendapat warisan kalau dia membunuh eh, pewarisnya. Ahli waris yang membunuh mewarisnya tidak berhak atas warisannya. Pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan, ya, dari harta yang orang yang dia bunuh tersebut. Kalau anak membunuh bapak, maka otomatis anak itu nggak bisa dapat warisan. Ya.
atau ada saudara membunuh saudaranya, ya maka dia nggak bisa dapat warisan kalau dia membunuh. Atau seseorang membunuh membunuh pasangannya, istri atau suami, ya suami membunuh istri, istri membunuh istri, ya, atau istri membunuh suami, maka setelah proses ketahuan dan dia mengaku bahwa dia telah membunuh, maka dia tidak dapat warisan dari pasangan tersebut. Yang kedua adalah beda agama juga tidak bisa mendapat warisan. Ya, ini menghalangi seseorang bisa mendapat warisan kalau beda agama. Muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Bapaknya misalnya adalah Muslim, anaknya kafir, ketika bapaknya meninggal dunia, maka si anak tidak mendapat warisan dari bapaknya karena dia beda agama. Ya, itu. Jadi beda agama itu bisa menghalangi seseorang bisa mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Ahli waris tetapi dia budak, maka dia tidak bisa mendapat warisan. Ya, seharusnya kalau kalau dia bukan budak maka dia dapat warisan karena dia masih ada kerabat, masih 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 apa ashabul furud misalnya. Tapi karena dia seorang budak, maka dia tidak mendapat warisan. Kenapa? Karena budak itu adalah milik tuannya. Kalau dia punya harta, itu harta jadi milik tuannya, begitu. Meskipun dia tetap warisan, maka kalau dia menjadi budak, maka harta warisan yang dia terima itu nanti akan bisa menjadi miliknya tuannya. Maka kemudian perbudakan itu menghalangi seseorang bisa mendapat warisan. Ya. Nah ini sebelum pemberian warisan ada hal-hal yang perlu di apa namanya diperhatikan dulu ya. Yang pertama adalah pemilahan harta pribadi waris. Harta yang mau diwariskan harus dipilah dulu. Apakah ini harta bersama suami istri atau bukan? Apakah ini harta ini punya apa harta bersama pihak lain? Nah itu perlu dipastikan dulu ya bahwa harta yang diwariskan adalah harta si mayit, ya harta si mayit. Jadi misalnya kalau kalau ada dua orang suami istri misalnya salah satu meninggal, maka yang misalnya suami meninggal misalnya, maka harta suami diwariskan nanti kepada kepada apa namanya kepada istrinya, gitu ya. Tapi itu adalah yang diwariskan adalah harta murni suaminya itu, hasil kerja dia. Kalau misalnya sang istri juga bekerja, lalu harta dicampur dengan harta suami misalnya begitu, maka ketika suami meninggal dunia, maka nggak otomatis harta suami lalu diwariskan, tetapi harus dipilah dulu mana harta suami, mana harta istri, berapa persen harta suami, berapa persen harta istri. Nah, ketika ketahuan seperti itu, maka kemudian yang diwariskan hanyalah harta suami saja yang meninggal. Harta istri yang nggak boleh diwariskan, tapi dia adalah diberikan kepada istri, itu adalah harta istri misalnya. Ya, jadi misalnya kalau rumah bangun bersama misalnya, oh kemudian yang dipakai uang itu adalah uang suaminya, tapi dibantu oleh istrinya misalnya, berapa persen dulu, ya gitu. Maka harus dipilah dulu mana harta muaris, mana bukan harta muaris, ya. Maka pemilahan harta pribadi muaris. Yang diwariskan adalah hanya harta muaris saja, gitu ya. Itu ya. Jadi sebelum pembagian itu maka harus dijelaskan dulu apa namanya harta muaris ini bagaimana? Apakah murni semuanya harta muaris ataukah ini di sini ada harta orang lain? Yang kedua adalah tentang biaya pengurus jenazah. Pengurus jenazah itu juga diambil dari harta harta si mayit, ya. Kalau dia masih punya harta maka bisa menggunakan harta si mayit. Ya itu ya. Meskipun nggak harus, bisa aja anak-anaknya misalnya udah nggak usah pakai harta ibu atau bapak, ya semua pengusaha saya nanggung misalnya bisa ada anak seperti itu. Kalau begitu maka tetap utuh harta tersebut, ya. Jadi jadi apa namanya aslinya kalau nggak ada yang nanggung maka harta 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 ya mayit digunakan untuk mengkafani, untuk memandikan, untuk
apa yang lain semuanya itu adalah harta diambil dari harta yang meninggal tersebut. Ya, itu ya. Dari biaya pengurus jenazah. Termasuk ada rumah sakitnya, bayar untuk bayar rumah sakit, ya, untuk dokumen-dokumen, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan sebagainya, atau juga menggali kuburan, itu kan butuh dana juga. Maka itu tidak bisa diambil dari harta harta si mayit. Ya. Yang ketiga adalah hutang. Hutang harus segera dibayar dulu. Ada orang meninggal, dia ada punya harta, tapi juga dia punya hutang juga. Maka hutang dulu yang dipakai untuk membayarkan. Nanti baru sisanya, baru itulah harta waris. Ya, ketika orang yang meninggal masih punya hutang, maka itu harta yang dia miliki belum bisa diwariskan karena belum jelas berapa yang harus diberikan. Gitu ya, maka apa namanya ini termasuk adalah biaya pengurus jenazah. Yang ketiga hutang, yang keempat wasiat. Nah, wasiat harus ditunaikan dulu sebelum pembagian harta waris. Jadi, dan wasiat kepada selain ahli waris, kepada selain ahli waris. Ya. Baik. Nah, ini uh, siapa saja para ahli waris itu? Ada namanya ahli waris inti. Ahli waris inti. Mereka ini selalu mendapat warisan, ya. Nggak ada menghalangi dia. Jadi kalau ada ini inti adalah selalu mendapat warisan. Siapa itu mereka? Ada Ibnun, itu adalah ahli waris inti. Mesti dapat warisan. Albin, anak perempuan, ini juga selalu dapat warisan. Kemudian suami atau istri, itu selalu dapat warisan. Ya, apakah kaya, apa miskin, banyak atau hartanya yang ditinggalkan, tetap mereka semua dapat warisan semuanya. Nah, dan abun dan umun. Enam orang ini. Enam orang disebut dengan ahli waris inti. Ada bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian zaujun atau zauja, itu adalah pewaris inti, dan mereka pasti dapat warisan kalau ada harta yang diwariskan. Bapak mesti dapat, ibu mesti dapat, anak laki-laki mesti dapat, anak perempuan mesti dapat, lalu ada suami atau istri mesti dapat. Ya, suami meninggal, istri dapat warisan. Istri meninggal sudah dapat warisan. Itu inti, masih inti. Artinya mereka selalu dapat warisan. Nggak ada yang menghalangi mereka. Nah, sekarang jumlah ahli waris keseluruhan ya. Ada totalnya 22 orang ya, 22 orang atau jalur zaujiyah, jalur pasangan. Siapa itu? Zaujun atau zaujatun. Itu pasangan. Jadi jalur zaujiyah atau pasangan. Ada jalur bunuh anak keturunan. Anak keturunan ya, jalur bunuah. Ada ibnun, ada bintun, ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Ya, ada ibnun, ada bintun, ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Ada jalur ubuah, nasab, asal nasab ke atas. Seperti ada abun, ada umun, ada jadun, ada jaddatun. Jalur ubuah. Jadi nasab ke atas. Ya, jadi abun atau apa namanya? Umun, jadun, jaddatun. Ada namanya jalur khawasi ke samping, itu saudara atau paman. Ini namanya khawasi, ya. Jadi ini adalah merupakan ke samping. Jadi bisa bisa saudara, bisa paman. Itu adalah merupakan samping. Hanya saja kalau ada saudara, ada paman, maka paman nggak dapat. Ada saudara-saudara laki-laki si mayit, lalu ada paman si mayit, maka si paman tidak mendapat warisan karena dia bukan orang tuanya, orang mayit. Ini hawasi ya, nyamping ke samping atau ya. Ada ukhuwah, ini saudara, ada umuma, ini adalah paman, ya.
ada ukhuwah saudara, umumah, paman, abna ukhuwan. Ini adalah anak-anaknya saudara, ada abna umumah, anaknya paman. Ini semua hawasi. Ukhuwah saudara, umumah, paman, abna ukhuwah, anak saudara, saudara laki-laki, abna umumah, anak saudara paman. Apa anak paman? Ini semua ada 22 orang. Nah ini gambarnya. Almarhum ada, nah ini ada zaujun, ada zauja, ada ibnun, ada bintun, ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Ini ya, ada ayah, abun, ada umun, ada abul ab itu jadun, ada umul ab itu jaddatun. Lalu ada umul juga jaddah. Jaddah ada dua, jaddah dari jalur bapak dan ibu. Kalau jadun cuma satu, jalur bapak saja. Jadun jalur ibu bukan termasuk ahli waris. Ah, ini ukhuwah saudara. Ada akun sakik, ada akun liabin, ada apa? Akun sakik, ukhtun sakiko, akun liab, ukhtun liabin. Ada akun lium atau ukhtun lium. Lalu ada abnaul ukhuwah, kamu jalan. Nah ini ibnul ah sakik, ibnul ahli abin. Lalu anak paman, lalu paman mana paman? Oh, paman belum paman. Paman mana? Paman aja. Oh, amun sakik, amun liabin. Nah, kemudian anaknya paman. Nah, Ibnu Am Sakik, Ibnu Am li Abid. Ini ya, ini merupakan ahli waris. Ya, hitung semua berapa itu. Dari mulai kalau di sini mulainya adalah mulai mana nih, satu. Oh, satu, satu. Nah, Ibnun, Bintun, ya, kemudian Zaujun, Zauja, kemudian Umun, Abun, Umun, kemudian Ibnul Ibn, Bintul Ibn, kemudian sembilan, sembilan itu adalah eh, abul ab atau jadun, lalu umul ab, jadatun atau umul jadatun juga. Kemudian nomor 12 adalah akhun sakik, kemudian 13 ukhtun sakiko, 14 akhun li'ab, kemudian 15 ukhtun li'abin, 16 itu adalah akhun atau ukhtun li'um, pojok. 17 Ibnul Akhsakik, 18 Ibnul Ahli Abin Sakik, Ibnul Ahli Abin, kemudian 19 adalah Amun Sakik, 20 Amun Li Abin, kemudian 21 adalah Ibnu Am Sakik, 22 adalah Ibnu Am Li Abin. Jadi semuanya ada 22 orang ya. Nah, ini yang bukan termasuk ahli waris. Ini bukan ahli waris. Siapa? Anak angkat bukan ahli waris. Anak asuh juga bukan ahli waris. Ya. Anak angkat meskipun sangat sayang, dekat, itu bukan ahli waris. Anak asuh pun demikian, ya, itu bukan ahli waris. Anak tiri juga bukan ahli waris. Ya, anak tiri bukan ahli waris. Mantan suami, ya, mantan, kalau sudah mantan maka bukan waris, ya, kalau suami istri. Kalau sudah cerai, jadi mantan suami atau mantan istri itu bukan ahli waris. Kemudian keponakan perempuan bukan ahli waris, ya. Jadi anaknya saudara perempuan itu pun waris. Apa bukan anak perempuan dari saudara itu pun waris, punya perempuan. Anak perempuan dari saudara. Jadi bintul ah atau bintul ukhti itu pun waris. Keponakan dari saudara perempuan, anak meskipun laki-laki, kalau dari saudara perempuan bukan pengenal waris. Jadi anaknya dari saudara perempuan pengenal waris.
Mertua atau menantu juga waris ya. Mertua bukan ahli waris, menantu juga bukan ahli waris. Saudara ipar juga bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan ya. Ibnul binti atau bintul binti bukan ahli waris. Paman, bibi, ya paman, bibi jadi ibu. Khol atau khalak bukan ahli waris. Paman, bibi dari jalur ibu. Khol atau khalak bukan ahli waris. Saudara lain ayah, lain ibu juga bukan ahli waris ya. Nama juga lain ayah, lain ibu ya. Apa contohnya ya? Contoh orang saudara tiri, bapaknya beda, ibunya beda, gitu kan, saudara tiri. Bawaan anak bawaan dari ibu tiri misalnya, itu kan saudara lain ayah, lain ibu, ya. Saudara lain ayah, lain ibu. Jadi, jadi apa namanya? Apa punya ibu tiri, dia membawa anak sebelum nikah dengan orang tua kita. Nah, itu ya. Maka itu namanya saudara, tapi lain ayah, lain ibu. Kalau punya ibu tiri dan dia punya anak dari bapak kita, maka namanya saudara si ibu. Oh, saudara ya saudara saya namanya. Beda ibunya, ya, saudara saya. Kalau kalau misalnya kita punya ayah tiri, nah, ayah tiri lalu punya anak dengan ibu kita, maka namanya adalah saudara si ibu, ya saudara si ibu. Itu masih ahli waris. Tapi kalau saudara lain ayah, lain ibu, bukan ahli waris. Ya, baik itu tadi ya, yang ini bukan ahli waris. Kemudian yang tidak berpengaruh pada ahli waris. Artinya bagiannya nggak berpengaruh, ya. Tetap bagian tetap meskipun dia kondisi seperti ini. Nah, usia itu nggak berpengaruh. Apakah masih kecil atau sudah dewasa itu nggak berpengaruh, tetap mendapat warisan. Status marital sudah nikah atau belum nikah tetap sama, ya. Jadi nggak ada istilahnya, oh ini apa namanya karena belum nikah warisnya sedikit aja, nggak ada begitu. Ini udah menikah lalu udah banyak, nggak begitu. Jadi nggak ada apa, nggak ada pengaruhnya. Anak misalnya ini anak masih kecil dapat sedikit aja nggak bisa. Ini anak udah dewasa dapat banyak nggak boleh. Ya, usia tidak berpengaruh, status sosial juga nggak berpengaruh. Sudah kerja atau belum juga nggak berpengaruh. Ya, sudah kerja atau belum nggak berpengaruh. Tinggal bersama waris atau tidak, dia tinggal bersama orang yang meninggal itu atau tidak itu nggak berpengaruh. Jadi nggak boleh misalnya, oh ini kan dulu yang tinggal sama dia maka dia dapat jatah banyak, nggak boleh. Ya, jadi nggak ada hubungannya, jadi nggak berpengaruh. Yang tinggal bersama Muhammad itu enggak. Dicintai oleh Muhammad atau tidak itu enggak berpengaruh, ya. Dicintai oleh Muhammad atau tidak enggak berpengaruh. Nah, apa yang berpengaruh pada ahli waris? Yang berpengaruh adalah apa? Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berpengaruh. Laki dan perempuan berpengaruh. Sama-sama anak tapi satu anak laki satu perempuan nanti berpengaruh apa warisannya. Terhijab atau tidak, terhalang atau tidak. Kalau dia pembunuh maka terhalang, ya, atau dia budak maka terhalang, ya. Jadi ada yang dapat warisan, ada yang tidak dapat warisan. Kalau terhijab maka dia dapat warisan. Baik ya, itu. Nah, sekarang kita kita mengulangi lagi nih bagiannya, ya. Ini sudah dibahas kemarin kalau nggak salah ini ya. Suami sudah dibahas. Suami itu sudah belum tentang suami. Ini ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini ya untuk suami. Suami setengah atau seperempat. Istri seperempat atau seperdelapan. Ya, suami dapatnya itu kalau nggak setengah ya seperempat. Kalau istri kalau nggak seperempat seperdelapan. Ini persyaratannya. Nah, apa setengah? Jika mayit tidak memiliki anak. Artinya istri yang meninggal itu nggak punya anak. Maka suami dapat setengah. Nah, kapan dapat seperempat? Jika mayit memiliki anak. Jika istri yang meninggal itu punya anak, maka suami dapat seperempat. Zauja seperempat kapan? Jika mayit tidak boleh memiliki anak.
Jika sang suami yang meninggal itu nggak punya anak, maka dia mendapatkan seperempat. Nah, jika mayat memiliki anak, jika sang suami yang meninggal punya anak, maka istri mendapat seperempat. Ya, ini jelas ini ya. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 13. 13 atau 12 ya? Ayat 12 ya, 12. Walakum nisfu ma taraka walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina bi audain walahunna rubu'. Nah, walahunna rubu' ini untuk istri, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Ya, ini. Jadi ini tentang zaujun sama zauja, ini ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-12 ya. Paham insyaallah ya ini ya. Nah, ini yang ini sudah ini bintun sudah kemarin, bintun setengah atau 2/3. Bintul ibn cucu perempuan dari anak laki-laki setengah atau 2/3 atau 1/6. Ini persyaratannya nih. Nah, kapan setengah? Jika dia satu orang, ya, bintun wahidah. Jika dia satu orang. Yang kedua, jika mayit tidak punya anak laki-laki. Jadi nggak ada ibnun. Jika mayit tidak punya anak laki-laki. Ada ibnun. Maka dia bintun dapat setengah. Kapan dapat 2/3? Jika dia dua atau lebih. Dua orang atau lebih dan mayit tidak mempunyai anak laki-laki. Ya, jelas ini ya. Sudah karena sudah saya jelaskan ini. Nah, kalau bintul ibn jika dia satu orang setengah. Jika mayit tidak punya anak laki-laki, ya sama dengan yang di atas tadi. Lalu ditambah dengan jika mayit tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi nggak ada ibnul ibn, nggak ada ibnul ibn. Jika mayit tidak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ini setengah. Kapan 2/3? Tinggal di atas jika dia dua orang atau lebih. Jika dia dua atau lebih. Ya. Kalau yang kedua dan ketiga sama. Jika mayat tidak punya anak laki-laki, kemudian jika mayat tidak punya cucu laki-laki dan anak laki-laki. Nah, kapan 1/6? Nah, ini. Jika mayat tidak ini yang apa syaratnya yang apa sama, jika tidak punya anak laki-laki, jika mayat tidak punya cucu laki-laki dan anak laki-laki. Syarat yang ini ketiga, jika mayat memiliki satu anak perempuan, ada bintun wahidah. Jika ada bintun wahidah, maka bintul ibn itu dapat 1/6. Bintun dapat setengah, lalu dia dapat 1/6. Ini yang disebut dengan as-sudus takmilatal thulutsain. Dapat 1/6 untuk mengenapkan menjadi 2/3. Bintun sama bintul ibn. Bintun setengah, lalu bintul ibn itu mengenapkan 2/3. Itu ditambah 1/6. 1/6 ditambah setengah, ada 2/3. Ya, disebut dengan takmilatul litsulusain. Takmilatun litsulusain. Mengenap atau untuk menyempurnakan menjadi 2/3 antara bintun sama bintul ibn. Ini sudah dibahas ya. Sekarang, nah ini Umun sudah nih, Umun sama Abun ya. Ini juga sudah bahas, ya, langsung aja ya. Umun sepertiga atau 1/6, Abun 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, kapan umur sepertiga? Jika mayat tidak punya anak dan jika mayat tidak punya saudara lebih dari satu. Si mayat nggak punya anak atau si mayat nggak punya saudara lebih dari satu. Maka umum dapat sepertiga. Apa syaratnya jika dapat 1/6? Jika mayat punya anak atau jika mayat punya saudara laki lebih dari satu. Jika mayat punya saudara lebih dari satu, maka umum dapat 1/6. Kalau nggak ada, maka dapat sepertiga. Al-Abu 1/6.
Kapan? Jika mayit punya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini adalah ada anak laki-laki. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada ibnun, ada ibnul ibn. Maka apun dapat 1/6. Tanpa tambahan asobah. Kapan 1/6 plus asobah? Nah, jika mayit punya anak laki-laki, anak perempuan, Pak. Jika mayit punya anak atau cucu perempuan tanpa anak laki-laki atau tanpa cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau kalau ada bintun atau bintul ibn dan tidak ada ibnun atau tidak ada ibnul ibn, maka apun 1/6 plus asobah. Kalau ada asobah dia ngambil. Dia dapat 1/6, nanti kalau masih ada asobah maka dia ngambil. Kalau nggak ada ya udah. Lalu asobah. Nah, asobah kapan asobah? Jika tidak ada anak sama sekali. Jika mayit tidak punya anak atau nggak punya cucu ya, dari anak laki-laki. Nggak ada anak, nggak ada ibnun, nggak ada bintun, nggak ada ibnul ibn, nggak ada ibnul ibn. Maka al-ab buat asobah. Ini udah ya, paham ini ya, insya Allah ya. Sudah kita bahas. Nah ini sekarang contoh. Contoh pembagian waris. Ini sesuatu yang memang harus ada ya. Ini lihat sini. Suami, ayah, dan anak perempuan. Suami 1/4 kenapa yuk? Jawab, setelah jawab. Karena ada anak. Karena ada anak, betul. Suami 1/4 karena ada anak. Ayah 1/6 plus apa kenapa? Karena ada anak juga. Anak apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Maka dia 1/6 plus asobah. Ya. 1/6 plus ada asobah maksudnya. Plus asobah. Jadi 1/6 plus asobah karena anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah kenapa? Karena cuma satu. Satu. Kalau dua, dapat 2/3. Karena satu, maka dapat setengah. Nah, cara menghitungnya, lihat. Ada 1/4, 1/6, 1/2. Ya kan? Maka cari angka terkecil yang bisa dibagi 4, atau 6, atau 2. Ya. Itu ada 4, 6. Yang pertama, 6 dulu. 6. 6 bisa nggak dibagi 6? Bisa. Bagi 4 nggak bisa. Nah, maka 12. Naik kelipatannya 12. Bisa nggak dibagi 4? Bisa. 2 bisa. Ya udah. Ya, 6 bisa. Maka 12. Maka 1/4 dari 12 adalah berapa? Suami 1/4. Dari 12 berarti berapa? 3. Ya, 3. Ayah 1/6. Dari 12 berapa? 2. Nah, 2. Kemudian anak perempuan setengah dari 12 berapa? 6. Ya, 6 ditambah 2 ditambah 3 berapa? 11. 11. Sisa 1. 1. Maka 1 dikasih ke asobah. Ayah. Ayah. Nah, ayah dapat 3. Suami dapat 3. Ayah dapat 3. Anak perempuan dapat 6. Ya. 6 tambah 3 tambah 3, 12. Itu ya. Jadi nanti suami dapat 3/12, ayah dapat 3/12, anak perempuan dapat 6/12. Kalau hartanya misalnya 12 miliar misalnya. 12 miliar harta yang ditinggalkan. Maka tinggal gampang ya. Maka 12 dibagi 12, 1 berarti suami dapat 3 miliar. Ya, ayah dapat 3 miliar. Anak perempuan dapat 6 miliar. Begitu kan? Sama kan? Ya. Kalau hartanya misalnya 24 miliar, maka caranya 24 miliar dibagi 12. Berapa? 2. 2 miliar. Nah, 2 miliar kali untuk suami kali 3. 2 miliar kali 3 berapa? 6. Ayah 2 miliar kali 3. 6 miliar.
Anak 6 kali 2 miliar. 12 miliar. 12. Begitu. Ya. Jelas ya, insya Allah ya. Namun saat insya Allah. Terus lanjut. Nah, masih contoh terus ini. Ini ibu. Ibu seperenam kenapa? Ada ibu, ada ayah, ada 2 anak perempuan. Ibu seperenam kenapa? Ada anak. Memiliki anak. Nah, betul. Ayah seperenam plus asoba kenapa? Ada anak perempuan. 2 anak perempuan. Ada dua tiga kenapa? 2/3 kenapa? Karena ada 2 anaknya. 2 anaknya, betul. Nah, itu ada seperenam, seperenam, 2/3. Berapa angka yang bisa dibagi? 6. 6. Ya, 6. Ini 6. 6 ya. Nah, maka ini cukup 6 aja, nggak usah 12. Karena ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 3 ya. Makin cukup 6, 6 aja. Maka seperenam dari 6 berapa? 1. 1. Per 6 dari 6, 1. 2/3 dari 6, 4. Jadi caranya 6 dibagi 3, berapa? 2. 2 kali 2, 4. Ya. Jadi 2/3 dari 6 itu adalah 4. Maka 4 tambah 1 tambah 1, 6. Ya. Berarti asobahnya 0. Ya. Nggak ada asobah. Sudah habis. 4 tambah 1 tambah 1, 6. Baik. Berarti asobahnya 0. Maka ibu dapat 1, ayah dapat 1, 2 anak perempuan dapat 4. Ya, nanti 4 ini dibagi 2, masing-masing anak. Ya kan 2 anak perempuan itu kan. 4 ini bagi 2, maka masing-masing 2. Ya, masing-masing 2. Anak pertama dapat 2, anak kedua dapat 2. Ya. Di 4 itu bagi 2 orang. Ya, ini nanti ada istilah namanya aul nanti ya, aul. Meskipun ini belum pelajaran tapi nggak apa-apa. Ada ibu, ada suami, ada 2 anak perempuan. Ibu pernah kenapa? Ada anak. Ada Karena anak. ada Tapi seperenam kenapa? Seperempat kenapa? perempat karena ada ibu. 2 perempuan, 2/3 kenapa? Karena Karena 2 karena orang. 2 anak. 2. Karena Dua, 2 orang. Maka angka yang bisa dibagi berapa? Ada seperenam, seperempat, 2/3, 12. 12. 12. Seperenam dari 12 berapa? 2. 2. Seperempat dari 12 berapa? 3. 2/3 dari 12 berapa? 8. 8. 8, 3, dan 2. Berapa semuanya? 13. 13. Berapa? 13. Ini nanti namanya aul. Berarti nanti dapatnya ibu nggak sampai seperenam. Suami juga nggak sampai seperempat. 2 anak perempuan juga nggak sampai 2/3. Jadi nanti dapatnya adalah ibu menjadi 2/13. Aslinya 2/12 atau seperenam. Tapi nanti hasil akhirnya adalah 2/13. Suami dapat 3/13. 2 anak perempuan dapat 8/13. Itu nggak sampai 2. Ya, jadi semuanya berkurang dari apa namanya bagian aslinya, ya, bagian aslinya. Itu namanya aul. Aul itu nanti dapatnya berkurang dari jatah aslinya, gitu. Aul, ya. Jadi angka 12 itu apa namanya? Hasilnya nanti apa namanya? Hasilnya adalah bilangnya lebih dari 12. Nah, itu hasilnya. Setelah dihitung 2 tambah 3 tambah 8 itu lebih dari 12, itu namanya aul. Ya, nanti akan dibahas secara khusus masalah aul. Ini sekarang. Ini ada ibu, ayah, istri, anak perempuan. Ibu, ayah, istri, anak perempuan. Ya, ini contoh. Oh, ya.
Ibu, ayah, istri, anak perempuan. Ibu berapa? Kenapa? Ibu seperenam kenapa? Karena Karena ada anak karena ada anak. Karena perempuan ada anak. Ayah seperenam plus asoba kenapa? karena ada anak perempuan. Karena ada anak, ada anak apa namanya perempuan. Istri seperdelapan kenapa? Karena ada anak Karena memiliki anak. Ya, kalau anak perempuan berapa? tengah. Hmm? Dan Iya, ya, ada kesalahan dikit. Rubah dulu. Ada sedikit kesalahan. Ini nggak perlu. Pesan apa saat interval Intel ya? Oh iya. Baik ya, udah intel wakat. Sekut dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan. Tapi insya Allah paham semua ya. Ini masih mengulangi yang kemarin mas ini ya. Belum, kita belum masuk ke uhtun sakiko, uhtun ya belum ya. Ada uhtun sakiko nanti insya Allah pekan depan insya Allah kita masuk ke sana insya Allah. Nanti ayat yang berikutnya nanti insya Allah ya. Baik, karena waktu udah habis, intel wakat, dan naktafi lahuna. Wah, insya Allah naltaqi fil usbu'il qadim insya Allah. Khilya, tolong ya absennya ya. Ustaz? Ini aja supaya nggak repot, ini aja apa namanya yang tidak hadir aja. Oh, nah. Hadir siapa aja gitu aja ya. Biar